Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Rina Rusma dengan NIM 19231034. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, materi yang saya bahas yaitu adalah konsep dari supervisi pendidikan. Sebelumnya kita mungkin akan lebih mendalami dahulu apa sih itu supervisi pendidikan. Nah, apa sih pengertian dari supervisi? Nah, supervisi sendiri memiliki makna dari dua kata, yaitu ada super dan vision. Nah, super sendiri apa artinya? Super adalah segala sesuatu yang lebih tinggi atau segala sesuatu yang melampaui batasnya, atau juga disebut juga dengan segala sesuatu yang melebihi dari kapasitas normalnya. Karena kita sering mendengar yaitu ada super. Nah, di mana super sering dikaitkan dengan hal-hal yang memang lebih dari apa yang ada gitu. Nah, selanjutnya itu ada vision. Nah, vision sendiri yaitu bermakna yaitu segala sesuatu atau suatu hal yang dilakukan dalam melangkah maju, atau juga disebut dengan selangkah lebih maju. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa supervisi tersebut memiliki arti yaitu segala suatu hal yang berupa usaha dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik itu memberikan stimulasi atau melakukan koordinasi dan melakukan bimbingan secara kontinu pada suatu staf. Nah, biasanya karena kita membahas itu supervisi pendidikan, yaitu ada guru. Nah, di mana di sini supervisi pendidikan ini melakukan suatu hal yang nantinya akan membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dari proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Nah, untuk syarat dari supervisi pendidikan sendiri yaitu ada syarat dari supervisi pendidikan secara ilmiah, yaitu pertama itu ada syaratnya sistematis, lalu kedua ada objektif, nah yang ketiga ada alat yang digunakan atau instrumen. Nah, untuk bentuk dari kegiatan pelaksanaan supervisi pendidikan ini yaitu bentuknya itu teknik layanan yang memiliki tujuan dalam mempelajari ataupun memperbaiki dari bagaimana faktor-faktor yang nantinya mempengaruhi proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan dari supervisi pendidikan, yaitu dimana tujuannya itu memberikan layanan dan bimbingan dalam pelaksanaan proses pengajaran kepada guru agar dapat memperbaiki bagaimana proses pembelajaran yang baik dan benar, yang dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas maupun kualitas dan kemampuan guru dalam proses pengajarannya di dalam sekolah atau dalam pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari prinsip supervisi pendidikan. Nah, pertama ada 4 prinsip yang telah dikemukakan oleh para ahli, yaitu ada prinsip secara saintifik, di mana prinsip ini dilakukan dengan melakukan perbaikan berdasarkan fakta yang telah ada. Nah, selanjutnya ada prinsip demokratis, di mana prinsip ini diberlakukan kepada semua orang dengan perlakuan yang sama atau serupa. Nah, selanjutnya ada prinsip kerjasama, yaitu kita tahu bahwa kita tidak bisa bekerja secara individu. Oleh karena itu, prinsip ini menekankan untuk melaksanakannya secara sama-sama. Nah, selanjutnya ada prinsip konstruktif dan kreatif, di mana ini bertujuan untuk membangun dan juga mengincreate ide-ide yang baru. Nah, juga ada beberapa prinsip lain seperti ada prinsip progresif, di mana prinsip ini dengan pelaksanaannya selangkah demi selangkah dalam melakukan perbaruan dan perbaikan. Nah, selanjutnya ada
prinsip inovatif, yaitu dengan melaksanakan inovasi atau adanya pembaharuan dari sebelumnya. Nah, ada juga prinsip aman, di mana ini memberikan rasa aman, dan juga ada prinsip-prinsip lainnya. Nah, juga ada prinsip-prinsip negatif yang tentunya harus dihindari. Ada beberapa prinsip dari prinsip negatif tersebut. Selanjutnya ada fungsi dalam supervisi pendidikan. Yang pertama itu ada mengkoordinasi semua usaha di sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas berbagai pengalaman guru di sekolah. Nah, selanjutnya menstimulasi usaha kreatif yang ada di sekolah. Nah, lalu memberikan fasilitas berbagai penilaian. Nah, ada juga menganalisis situasi belajar mengajar di sekolah. Nah, lalu juga ada memberikan pengetahuan dan keterampilan. Nah, terakhir yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas yaitu peranan dari supervisi pendidikan. Nah, yang berperan dalam supervisi pendidikan disebut dengan supervisor. Nah, di sini di mana memiliki 4 peran. Yang pertama ada sebagai koordinator, yaitu seorang yang mengkoordinir dalam proses kegiatan. Nah, selanjutnya ada pemimpin kelompok, yaitu suatu orang yang memimpin dalam menentukan kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Selanjutnya ada evaluator, yaitu sebagai orang yang mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah terjadi sebelumnya agar dapat melaksanakan perbaikan untuk kedepannya. Nah, selanjutnya ada konsultan, yaitu orang yang memberikan bimbingan atau dalam pelaksanaan konsultasi kepada orang-orang dalam memperbaiki proses sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas ada objek dari supervisi pendidikan, di mana objek dari supervisi pendidikan ini telah disebutkan dalam suatu buku oleh Olivia yang menyatakan bahwa objek dari supervisi pendidikan ini ada 3, yaitu dalam memperbaiki pengajaran. Yang kedua ada pengembangan dari kurikulum. Nah, yang ketiga ada pengembangan dan dari staff, yaitu staff di sini bermaksud yaitu adalah guru-guru yang ada di sekolah dalam pendidikan. Nah, namun secara umum ada 4 objek dikatakan. Nah, 3 diantaranya yang telah disebutkan oleh Olivia tersebut telah diterterakan. Namun ada lagi 1 objek dari supervisi pendidikan tersebut. Nah, kita sebutkan satu persatu lagi. Yang pertama itu ada memperbaiki pengajaran, melaksanakan pengembangan kurikulum, dan melaksanakan pengembangan staf. Namun tambahannya 1 lagi dalam bidang secara umum, yaitu pemeliharaan dan perawatan sosial. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.